Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021. Saya Rafika Mawarni, mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 di LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sekaligus peserta uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan video praktik pembelajaran uji kinerja yang telah saya laksanakan di SD Negeri 3 Sumberjo, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, pada hari Senin, tanggal 18 Oktober tahun 2021. Kegiatan praktik pembelajaran uji kinerja terangkum dalam video berikut ini. Selamat menyaksikan. SD Negeri 3 Sumberjo terletak di Dusun 4, Kampung Sumberjo, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah. Memiliki akreditasi B pada tahun 2018. Dibangun di atas tanah seluas 6.250 meter persegi dengan luas bangunan 56 meter persegi. Terdapat 6 rombongan belajar dengan jumlah siswa seluruhnya 100 orang. Guru dan karyawan berjumlah 9 orang. SD Negeri 3 Sumberjo merupakan sekolah penggerak di tahun 2021. Selama pandemi COVID-19, kegiatan pembelajaran dilakukan secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak hebat? Baik, baik Bu. Alhamdulillah semuanya baik, semuanya sehat. Semoga kita dapat belajar hari ini dengan semangat, ya, lancar dari awal sampai akhir. Sudah nampak di layar atau belum? Sudah. Untuk hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi dan cara menghemat energi. Tapi sebelumnya, Ibu bacakan dulu ya tata tertib belajar. Yang pertama, anak-anak siapkan buku, alat tulis, LKPD, dan materi yang sudah Ibu bagikan. Matikan mikrofon ketika menyimak penjelasan dan menyalakan lagi ketika hendak berbicara. Kamera harus selalu dinyalakan agar Ibu bisa menilai sikap kalian ketika mengikuti kegiatan ini. Jelas ya anak-anak? Jelas. Agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, Ibu minta kepada Muiz untuk memimpin teman-temannya berdoa. Silakan Muiz. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Zidni ilman warzuqni fahman Alhamdulillah, semoga pembelajaran hari ini lancar ya, tidak ada kendala atau hambatan sampai selesai. Anak-anak, hari ini siapa yang tidak ikut Google Meet-nya? Coba dilihat di kolom peserta ya, ada berapa orang yang masuk? 16, Bu. 11. Untuk menambah semangat kita akan menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Ibu akan putar lagunya. Indonesia tanah air pusaka bagian jaya Kita dibesarkan Bunda. tempat berlindung di hati mata. Tahapan belajar hari ini nanti anak-anak menyimak video yang akan Ibu tampilkan atau gambar yang ada di layar. Kemudian berdiskusi untuk memecahkan suatu masalah. Lalu step yang kedua, nanti selesaikan tugas atau LKPD yang sudah Ibu bagikan. Kemudian yang terakhir, mempresentasikan hasil dari penyelesaian tugas. Jadi itu ya untuk tahapan belajar kita. Anak-anak masih ingat nggak? Ya, gambar apa ini, Nak? Aluran listrik, pembangkit listrik. Iya, jaringan listrik dari pembangkit listrik sampai ke rumah kita. Bagaimana listrik dapat sampai ke rumahmu? Karena ada penyambungan kabel-kabel yang bisa sampai rumah kita. Iya, coba dijelaskan prosesnya, Nak. Tegangannya hingga 500 kV. Kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi SUTET. SUTET yang melintasi wilayah pegunungan atau hutan-hutan. Energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurun tegangan menjadi 20 kV. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya menjadi tegangan rendah 220 volt. Tegangan ini sudah sesuai dengan kebutuhan listrik rumah tangga. Akhirnya energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Iya, mantap jawabannya. Jadi itu ya, untuk alur bisa sampai ke rumah kita. Kemudian pertanyaan yang kedua. Mengapa bisa terjadi mati lampu? Karena ada salah satu kabel yang putus atau tertimpa pohon. Kemudian ada masalah pada transmisi atau pada alat-alat yang digunakan di pembangkit listriknya. Untuk pembelajaran hari ini, tujuan kita yaitu kalian mampu menjelaskan teks eksplanasi ilmiah dengan benar, mampu menggali isi teks eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca dengan tepat. 3. Mampu menyajikan bagan informasi penting dari teks eksplanasi dengan sistematis. Yang keempat, mampu menjelaskan cara menghemat energi listrik secara mandiri. Yang kelima, mampu menganalisis cara menghemat energi listrik dengan tepat. Dan yang terakhir,
menyajikan poster tentang cara menghemat energi listrik secara mandiri. Sebelum masuk ke materi, kita tepuk PPK dulu. Yuk, semuanya siap? Pimpin oleh Muiz. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, religius. Cermati gambar berikut ini dengan teliti. Ada berapa ruangan di situ, Nak? Ada 5 ya, 5. Yang pertama kamar tidur, yang kedua tempat kerja, kemudian ruang keluarga, dapur, dan kamar mandi. Dari gambar ini, ruangan mana yang melakukan pemborosan penggunaan listrik? Boros semua, Semuanya, Bu. Pertanyaan selanjutnya, menurutmu apa dampak sikap hidup boros listrik? Muiz, coba dijawab. Kalau kita boros listrik, apa yang terjadi? pasokan listrik akan cepat habis. Pembayaran listrik akan meningkat dan semakin mahal. Cadangan energi listrik di masa depan akan berkurang. Jadi, dampak dari pemborosan listrik disampaikan oleh Fatihin. Mantap ya jawaban Fatihin. Pertanyaan yang ketiga, apa peran energi listrik di era globalisasi saat ini? Nailatul. Dapat melihat siaran langsung yang berada di luar negeri. Mantap. Berikan 3 contoh sikap hidup hemat listrik yang sudah kamu terapkan. Mematikan televisi saat tidak dilihat. Mematikan lampu saat tidak digunakan. Mematikan lampu saat siang hari. Fatihin, ada yang ingin disampaikan? Baca, Bu. Menggunakan energi alternatif atau energi pengganti. Contohnya mengeringkan baju dengan cahaya matahari. Penggunaan sumber energi ramah lingkungan. Contohnya memakai lampu hemat energi. Betul, mantap jawaban Fatihin. Ibu minta kepada Muiz, tolong dibaca tentang peranan listrik di era globalisasi. Silahkan Muiz. Di era globalisasi, kebutuhan akan sumber daya listrik sudah menjadi kebutuhan utama bagi setiap manusia di seluruh dunia. Di samping kebutuhan lainnya, listrik sesungguhnya memiliki peranan yang sangat penting dalam sebagai aktivitas manusia. Hampir semua kegiatan manusia membutuhkan energi listrik. Karena pentingnya energi yang satu ini, manusia berusaha membangun pembangkit listrik untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ya, terima kasih Muiz yang sudah membaca dengan lancar ya, suaranya juga jelas. Termasuk jenis teks apa, Nak? Teks eksplanasi. Ada berapa bagian? Teks Eksplanasi. eksplanasi. Pernyataan umum, penjelas ya atau isi ya. Kemudian yang ketiga, penutup atau kesimpulan. Tugas hari ini yaitu mengerjakan LKPD dengan menuliskan informasi penting dalam bagan berikut ini. Ada yang sudah selesai untuk tugas atau mungkin salah satu bisa nanti menyebutkan contoh dari topik masalah, deret penjelas, kemudian kesimpulan. Coba Fatihin, sudah Nak? Apa topik masalahnya? Listrik menjadi kebutuhan utama bagi seluruh manusia. Ya, betul. Kemudian untuk deret penjelas, Bu. penjelasnya? Hampir semua kegiatan manusia membutuhkan energi listrik. Mulai dari kegiatan kantor, pertokoan, pabrik, pusat pembelanjaan, rumah tangga, bahkan kegiatan peribadatan pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik kita tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya kehidupan manusia di masa kini dan mendatang. Ya, coba untuk Muiz, coba kesimpulannya apa, Nak? Karena pentingnya energi listrik, manusia berusaha membangun pembangkit listrik untuk memenuhi kebutuhan mereka. Iya, mantap semua jawaban kalian. Tugas ini nanti difoto lalu dikirimkan ke, sudah Ibu kirim ya, ruang kelas. Jelas?
Lanjut ya. Coba anak-anak semuanya sekarang berdiri. Semuanya berdiri. Kameranya diletakkan di posisi yang pas ya. Potato, slice, potato, mash, potato, mash, potato, mash, potato. Form the orange, form the orange, peel the orange, peel the orange, squeeze the orange, squeeze the orange, squeeze the orange. Form the onion, form the onion, dice the onion, dice the onion. Cry from the onion, cry from the onion, cry. 1, 2, 3, 4. Form bananas, peel bananas, peel bananas, go bananas, go bananas, go. Everybody, let's go bananas, go bananas, let's go bananas, go bananas, let's go bananas, go bananas, go. Bananas. Anak-anak, di sini ada gambar. Ibu minta coba jelaskan pendapat kalian tentang gambar tersebut. Boros listrik tersebut adalah contoh pemborosan energi. Pemborosan energi listrik. Coba Gambar yang pemborosan energi listrik dan hemat. ini lagi Alvan. Gambar tersebut adalah contoh pemborosan energi. Pada siang hari mereka menyalakan lampu. Selain itu mereka juga menyalakan alat elektronik yang ada di rumah. Contohnya televisi di ruang tamu. Televisi tetap menyala walaupun tidak ditonton. Keran air juga lupa dimatikan sehingga airnya sampai meluap. Ada alat elektronik apa saja yang menyala, Nak? Laptop, lampu, blender. Semuanya menyebabkan pemborosan energi listrik. Selanjutnya kita kuis ya. Kuis. Untuk link kuis nanti Ibu kirim di kolom chat. Ya, sudah ada yang menjawab ya. Hemat listrik, matikan lampu, hemat energi listrik, matikan televisi. Ya, nah, jadi betul yang sudah kalian sebutkan tadi berhubungan dengan sikap hemat listrik. Contohnya mematikan televisi, matikan lampu jika tidak digunakan. Untuk lebih jelasnya, coba anak-anak simak video berikut ini. Cara menghemat energi. Simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, matikan lampu jika tidak digunakan. Jangan lupa mencabut steker dari stop kontak jika sudah tidak digunakan. Matikan alat elektronik yang tidak dibutuhkan. Contohnya, matikan AC jika keadaan sedang hujan. Yang terakhir, kita harus menghemat air agar lingkungan kita tetap lestari. Ayo, kita gunakan energi dengan bijak demi kesejahteraan manusia di bumi. Sekarang Ibu minta untuk menjelaskan contoh cara menghemat energi yang telah kamu lakukan di rumah. Saya, Bu. Ya, Fatihin boleh silakan. Saya telah menghemat air. Contohnya, saya meletakkan ember di bawah keran air ketika berwudu. Air sisa wudu saya gunakan untuk menyiram bunga. Saya menghemat listrik dengan mematikan televisi jika tidak ditonton. Waktu itu ibu saya sedang menonton televisi, tetapi ketiduran. Lalu televisi itu saya matikan. Fatihin sudah menghemat air dengan cara meletakkan ember di bawah tempat wudu. Jadi airnya nanti digunakan untuk menyiram bunga. Sudah betul ya Mas ya? Kemudian menghemat listrik dengan cara mematikan televisi ketika tidak ditonton oleh ibunya.
Kemudian misalnya kalian mau pergi ke sekolah, tapi kalian melihat colokan atau stekernya belum tercabut. Kalian bisa mencabutnya, itu juga merupakan contoh menghemat energi. Jelas anak-anak? Jelas, Bu. Untuk menghemat energi, kita bisa membuat Poster. apa ini namanya? Poster Poster tentang hemat energi. energi. Ibu sudah menugaskan kemarin ya untuk membuat untuk kriteria poster yang baik. Itu yang pertama apa, Arya? Terdapat kalimat ajakan untuk selalu melakukan sikap hidup hemat listrik. Dapat Singkat. keterangan singkat pentingnya hemat listrik. Poster yang sudah dibuat oleh salah satu temanmu. Nah ini, coba Felicia. Penjelasan poster gambar tumbuh-tumbuhan dan keran air yang di dalamnya ada ajakan untuk hemat energi. Kita harus menghemat air agar lingkungan tetap terjaga, agar pohon-pohon tumbuh subur dan tidak kekeringan. Sekarang kita nilai ya. Apakah poster tersebut berisi kalimat ajakan? Ya, Bu. Terdapat keterangan singkat tentang pentingnya hemat energi. Belum. Nanti bisa ditambah ya Felicia untuk keterangannya. Posternya bisa diperbaiki, ditambahkan kalimat penjelasan singkat. Latihan soal kuis. Linknya Ibu kirim di kolom chat. Silahkan dibuka. Francisco sudah masuk, Muiz juga sudah. Sudah siap ya? Ibu mulai. Tinggal Aldo ya yang belum. Selamat untuk yang berada di posisi pertama, kedua, dan ketiga. Anak-anak, apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Tentang listrik, hemat energi. Hemat energi, ya, tentang listrik. Energi listrik. Jadi, apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Tes yang menceritakan tentang pernyataan umum, surat penjelasan dan kesimpulan. Teks yang menjelaskan tentang suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam. Tentang hemat energi. Mematikan lampu, mengganti lampu hemat energi. Ya, itu contoh dari sikap hemat energi. Nanti akan mengirimkan link untuk soal evaluasi ya di WA. Ya, Bu. Linknya dalam bentuk Google Form. Mendapat nilai di bawah 65. Remedi. Untuk yang mendapat nilai di atas 65, anak-anak melakukan kampanye hemat listrik melalui media sosial dengan memasang poster di status WA. Jelas anak-anak? Jelas. Pembelajaran selanjutnya kita belajar di pembelajaran 4 tentang sikap yang harus dikembangkan untuk menyikapi era globalisasi. Mengakhiri pertemuan hari ini, Ibu minta kepada Fatihin untuk memimpin berdoa. Ya, Bu.
Mari kawan-kawan berdoa mulai. Allahumma arinal haqqa Terima kasih untuk Fatihin yang sudah memimpin berdoa. Anak-anak, patuhi protokol kesehatan. Ingatkan jaga jarak mencuci tangan dan menghindari kerumunan. Iya, betul. Agar kita selalu terhindar dari virus COVID-19. Terima kasih untuk hari ini. Semoga kita tetap sehat, tetap dilindungi oleh Allah, dan bisa melaksanakan aktivitas selanjutnya dengan baik. Sekian dari Ibu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari teman-teman kita belajar cara menghemat energi listrik. Caranya, matikan lampu jika sudah tidak digunakan dan matikan televisi jika tidak ditonton, dan matikan kipas angin jika sudah tidak digunakan. Itulah cara menghemat energi listrik. Kita jangan boros-boros dengan listrik. Itu saja, terima kasih. Teman-teman, mari kita menghemat energi dengan cara mematikan lampu saat tidak digunakan. Mari kita menghemat energi karena energi sangat berguna bagi kita.